Bang Bobi, Bang Aulia, mari kita pilih jadi wali kota. Bang Bobi, Bang Aulia, bukan janji-janji tapi realita. Mari warga Medan pilih Bang Bobi, bersama Aulia kita kolaborasi. Ayo kita semua pilih Bang Bobi, jujur sederhana menuju Medan berkah. Dari orang tua sampai anak muda, marilah kita satukan suara. Bobi dan Aulia santun sederhana, kolaborasi untuk Medan berkah. Bang Bobi, Bang Aulia, kita pilih jadi wali kota Medan. Ayo kita semua pilih Bang Bobi, jujur sederhana dan dapat dipercaya. Ayo kita semua pilih Bang Bobi, yang mudah berkarya dan bukan pemarah. Pilih nomor 2, Bobi dan Aulia, marilah kita satukan suara. Coblos nomor 2, Bobi dan Aulia, kolaborasi untuk Medan berkah. Pilih Bang Bobi, yang bersama Aulia, bukan hanya janji, pasti realisasi. Pilih Bang Bobi, bersama Aulia, berkolaborasi menuju Medan berkah. Dari orang tua sampai anak muda, marilah kita satukan suara. Bobi dan Aulia santun sederhana, kita bersama pilih nomor 2. Kita bersama coblos nomor 2. Bang Bobi, Bang Aulia, mari kita pilih jadi wali kota. Bang Bobi, Bang Aulia, bukan janji-janji tapi realita. Bang Bobi, Bang Aulia, mari kita pilih jadi wali kota. Bang Bobi, Bang Aulia, bukan janji-janji tapi realita. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Bobi Nasution, calon wali kota kita nomor 2. Yang saya hormati juga Pak Anwar, sama Ibu Denri, Pak Hermanto, Rudi Hermanto, beliau penasihat inti kita di Sumatera Utara, juga Pak Rustin Dawid. Jadi terima kasih ke Pak Rustin Dawid juga atas prakarsanya bersama Pak Rudi, sehingga acara bisa berjalan. Kita beri aplaus selamat datang kepada Pak Rudi. Ini juga turut hadir Pak Santosomono, beliau pengusaha hotel di 4 Point ya, 4 Point dari Yayasan Wijaya hadir di sini. Pak Koketi juga tidak asing, ada sekjen kita Pak Naomi, dan yang lain-lain mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada juga dari Gema Inti yang baru dilantik, ya Pak Martin ya, Ketua Gema Inti tadi bersama timnya, mungkin sebagian sudah pulang. Terus dari Gema Inti Medan juga ya. Untuk ini udah ketiga kita ketemu ya. Pertama dengan Pak Nismaka di Regal, kedua dengan Kristen di Aston, dan ini ketiga. Dan inilah acara kita. Jadi untuk kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tokoh kita, ketua harian inti Pusat,
Bapak Dr. Indra Wahidin yang sudah memberikan kata-kata sambutan yang memotivasi kita semua juga, dan kepada Ketua INTI Sumatera Utara yang kita hormati, orang tua kita juga Bapak Anwar Susanto yang sudah bersama-sama kita siang menjelang sore hari ini, dan yang kita banggakan Ketua INTI Kota Medan Ibu Jenly Wong. Terima kasih sudah memberikan tempatnya dan memberikan waktunya kepada saya dan kepada seluruh pengurus INTI yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada abang saya, Bang Rudi Hermanto, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya pribadi maupun tim pemenangan Bobi Aulia. Saya juga memohon kali ini memohon doa dukungan. Saya rasa kalau visi misi sedikit saja nanti saya sampaikan. Yang pasti saya mohon doa dan dukungan agar kedepannya kita semua berperan aktif juga untuk melakukan perubahan Kota Medan. Apa yang selama ini kita cita-citakan, bagaimana Kota Medan adalah perubahannya. Kita bilang hari ini Medan bukan berjalan mundur, tapi Medan hari ini stagnan. Hanya saja kota-kota lain, kabupaten-kabupaten lain ataupun provinsi-provinsi lain jalannya sudah sangat cepat, bahkan lari kita bilang hari ini. Cuma Kota Medan bukan mundur tapi hanya stagnan ataupun berjalan pelan. Oleh karena itu saya dan Bang Aulia Rahman, tagline-nya kolaborasi. Kami datang ke Medan ini mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan ini bukan mau jadi superhero yang seolah-olah kami lah yang bisa merubah Kota Medan, bukan. Tapi kami mengusung kolaborasi, harus kita semua sama-sama semua masyarakat Kota Medan dengan adanya pemimpin Kota Medan yang bisa mengajak masyarakatnya ikut serta dalam perubahan Kota Medan, mengajak teman-teman kabupaten kota lainnya, mengajak provinsi Sumatera Utara, hingga mengajak pemerintah pusat untuk memperbaiki Kota Medan. Jadi ini harus kerja sama-sama, harus bisa diterima di kalangan atau kita bilang di tingkat pusat provinsi Sumatera Utara, dan juga harus mau diikuti oleh masyarakat Kota Medan. Inilah kita cari pemimpin Kota Medan hari ini. Bukan hanya pemimpin yang hari ini hanya mau atau hanya berkeinginan untuk menjadikan Kota Medan ini berjalan dengan kelompok-kelompok tertentu. Bukan hanya menjalankan Kota Medan dengan golongan-golongan tertentu. Ini nggak bakal bisa berubah ke depannya. Harus sama semuanya. Nggak ada pembeda-pembeda etnis, budaya, agama, nggak boleh dibeda-bedakan. Inilah nanti ke depannya ketika menjalankan roda pemerintahan Kota Medan kita berat. Apapun yang nanti akan dilakukan ini sangat berat kalau perpecahan terjadi di Kota Medan. Bahkan yang saya baca-baca, yang ditakutkan dari COVID-19 hari ini selain virusnya, penyakitnya, ini takut akan adanya krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi terjadi, apabila benar-benar terjadi masif, yang paling ditakutkan sekali adalah krisis sosial. Nah, ini yang paling ditakutkan, krisis sosial. Jangan kita semua hari ini lagi ingin membendung COVID-19 ini agar tidak masuk ke krisis sosial, tidak terjadi perpecahan. Kita perbaiki melalui sisi perekonomian. Tiba-tiba adanya pilkada, pemilihan kepala daerah, kita langsung menyisir masuk ke krisis sosial dengan perpecahan. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya bilang siapapun nanti yang menang nggak bakal bisa membangun Kota Medan. Oleh karena itu kita harus kompak semua, kita harus berkolaborasi semua, etnis apapun, agama apapun, kita sama-sama jadikan Kota Medan ini menjadi benar-benar cita-cita kita semua, kembali lagi menjadi kota terbesar ketiga
di Indonesia yang harusnya hari ini kalau ditata kelolanya baik, saingan kita bukan Surabaya lagi, saingan kita bukan Makassar, bukan Bandung. Saingan kita hari ini harusnya sama Singapura, saingan kita sama Kuala Lumpur. Inilah harusnya yang bisa kita ciptakan kalau kita bisa sama-sama. Karena kenapa saya bilang ya dari letaknya saja hari ini kita ke Jakarta aja bisa lebih mahal daripada kita ke Singapura. Harusnya bisa, ini menjadi suatu potensi yang luar biasa untuk Kota Medan bisa bersaing bertaraf internasional. Kalau hari ini yang kita sampaikan infrastrukturnya, entah infrastruktur jalan ataupun infrastruktur pemerintahan ini bisa dikelola dengan baik, birokrasi yang bersih, transparan ini sangat penting. Oleh karena itu saya dan Bang Aulia Rahman sangat ingin menerapkan merit system namanya. Bagaimana nanti ke depannya tidak ada lagi melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat sumbangannya juga kepada wali kota dan wakil wali kotanya untuk duduk-duduk di pemerintahan Kota Medan. Ini yang harus penting di pemerintahan Kota Medan ke depannya. Reward and punishment juga ini sangat penting, biar nggak ada lagi pejabat-pejabat daerah ini yang malas-malasan kerjanya. Kalau dia nggak kerja dengan tupoksinya dengan baik, ya sudah, nggak usah bawa, kasarnya nggak usah bawa pulang uang itu kantongnya jangan tebal-tebal. Yang melayani masyarakat silahkanlah kantongnya tebal tapi dengan cara yang resmi. Nah ini yang harus kita terapkan. Dan pelayanan pengaduan digital ini harus, hari ini jangan kita kecilkan digital ini hanya sebatas website. Saya berbicara berapa kali tentang digitalisasi Kota Medan, ada yang menyampaikan kalau Medan ini sudah digital. Buktinya dengan adanya website. Saya bilang digital itu bukan hanya sekedar website. Website pun hari ini Pemko Medan memang sudah ada. Tapi rata-rata bisa saya pastikan 80-90% yang ngerti website ini yang main proyek aja ya, Bang Anto ya, Rudi ya. Yang nggak main proyek nggak ngerti website Pemko ini. Pasti rata-rata yang ngerti ini yang main proyeknya saja, yang enggak pasti nggak begitu sering membuka website ini. Nah inilah kedepannya yang akan kami lakukan bersama Bang Aulia Rahman. Saya sekali lagi mohon doa dukungannya, karena hari ini peran masyarakat Kota Medan, orang-orang tua saya semua di sini, keluarga-keluarga saya semua di sinilah nanti yang menentukan Medan ini mau berubah atau tidak, mau dipimpin antar golongan tertentu saja atau tidak. Inilah peran kita semua. Nggak boleh kita tak acuh untuk memilih pemimpin Kota Medan. Saya mohon sekali lagi kehadirannya di TPS, kita ramaikan TPS tanggal 9 Desember. Saya yakin KPU hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di TPS. Bagaimana cara mengaturnya, bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih jadi wali Kota Medan. Ayo kita semua pilih Bang Bobi, jujur sederhana dan dapat dipercaya. Ayo kita semua pilih Bang Bobi, yang mudah berkarya dan bukan pemarah. Pilih nomor 2 Bobi. Terima kasih masukan dan saran pertanyaan tentang mulai dari premanisme sampai kemacetan. Yang premanisme ini memang yang seperti katakan Bang Jopi tadi, memang premanisme di Kota Medan memang luar biasa loh ya. Ini harus kita selesaikan, harus semua kita rangkul, mulai dari yang paling utama ini yang kata tadi, misalnya poinnya 10, kita bertahap. Kenapa? Karena harus ada edukasi juga kita berikan. Yang pertama kali yang kita berikan nanti edukasinya Bang, yang pertama sekali nanti adalah tentang perparkiran dulu lah.
Karena itu juga yang dirasakan semuanya masyarakat Kota Medan, bahkan yang bukan orang Kota Medan, yang lewat Kota Medan saja merasakan itu. Nanti kita buat sistem perparkiran kita harus ada kantong-kantong parkirnya. Kantong-kantong parkir, baru kita bisa bicara tentang pedestrian. Ya mungkin tiba-tiba Kota Medan ini trotoarnya kita baguskan semuanya, anggarannya juga pasti kurang. Harus kita buat dulu bang, kantong-kantong parkir, klaster-klasternya ini harus ada dulu. Di mana kantong-kantong parkir, klaster di pusat-pusat kota. Mungkin contoh misalnya tiap hari saya lewatin saja bang ya, tiap hari saya lewatin itu di Dr. Mansur. Kita tahu bang kalau malam di situ ampun kali, lewat kiri banyak mobil parkir, lewat kanan jalannya berlobang. Untung nggak naik trotoar kadang-kadang kita bang. Nah inilah yang luar biasa. Nah kalau misalnya saja semuanya itu kita buat kantong parkir kita buat, nggak semuanya jualan di situ ada kantong parkir, tinggal buat saja. Di kawasan itu kantong parkirnya saya lihat ada satu usaha food court kawasan, dan tutup juga saya lihat di situ sekarang. Entah karena pandemi COVID, entah karena memang sebelumnya nggak laku. Itu saja misalnya dicontoh jadi tempat kantong parkir, dan semua aktivitas di situ wajib parkir di tempat itu ditentukan oleh pemerintah kota. Nah kita ajak bang, yang abang rasa preman-preman hari ini kita ajak untuk mengelola itu. Kita ajak mereka mengelola itu, udah kelola sama-sama pemerintah kota dan preman-preman yang bilang tadi kita kelola sama-sama. Kalau mereka nggak mau kita sikat baru. Kalau baru kita sikat, jangan. Saya paham mungkin di pikiran Bang Joki pengen main sikat-sikat aja, tapi pemerintah kota itu sifatnya pelayanan ke semuanya bang. Mau yang kita bilang masyarakatnya baik budi, mau yang penjahat pun kita bilang ini harus kita ada treatmentnya masing-masing. Preman-preman ini kita kasih dulu. Kalau hari ini alasannya mereka jadi preman untuk makan, kita kasih dulu tempat makannya. Kalau mereka masih mau kembali jadi preman, baru kita sikat. Jadi ada alasan pemerintah Kota Medan untuk menyikat mereka, dibersihkan mereka ini pikiran-pikirannya dari preman-preman ini. Nah ini pelan-pelan, kalau mereka sudah teredukasi dengan seperti itu, nah ini bisa ke depannya. Gitu bang. Kalau yang proposal seperti itu bang ya. Nah ini tadi proposalnya kan perkara cari makan saja. Kalau cari makannya sudah ada kita berikan, mereka masih seperti itu, baru bisa kita tindak secara keras. Nah inilah yang akan kita lakukan ke depannya. Mudah-mudahan saya dan Bang Aulia Rahman bisa menjalankannya seperti itu bang. Dan untuk Bang Niko, untuk anak-anak muda, perannya apa hari ini? Anak-anak muda kita bang, mungkin nggak seberuntung semuanya seperti kita semua yang berada di sini. Masih banyak anak-anak muda kita yang kita katakan untuk sekolah saja susah. Ini dulu yang kita prioritaskan. Bagaimana ke depannya anak-anak kita atau adik-adik kita yang remaja-remaja ini bang, yang kayak tadi, harus kita apresiasi prestasi mereka. Hari ini mereka belum ada kesempatan sekolah, ini akan kita beri ke depannya 1000 beasiswa bagi yang berprestasi. Prestasinya bukan hanya dalam kelas bang, bukan hanya dalam kelas, yang kalau nilai bahasa Inggrisnya dapat 9, nilai matematikanya konten 9,5, bukan hanya itu. Mungkin nanti kita buat prestasi yang pernah mewakili kecamatannya main bulu tangkis, main catur, main bola, main futsal, main Mobile Legend, main PUBG, karena sudah ada turnamennya bang yang sudah jadi e-sport yang mewakili kotanya. Nah ini kedepannya perlu diapresiasi, itu untuk yang kurang-kurang mampu. Dan untuk yang anak muda lainnya, kita akan bangun Creative Hub, 21 Creative Hub di 21 kecamatan dan di inti-inti kota akan kita buat juga. Ini juga bang, salah satunya juga kreativitas anak muda kita ini banyak terhambat karena
belum ada tempat-tempat kreasinya, tempat-tempat ekspresinya belum ada tersediakan. Dan diperparah lagi hari ini kalau salah informasi tolong diingatkan, diperbaiki. 2024 itu ada pagelaran luar biasa. 2024 bukan pemilihan langsung ya, bukan pemilihan serentak, tapi 2024 itu ada PON katanya. Kalau jadi itu ada PON, Pekan Olahraga Nasional, yang tuan rumahnya kalau nggak salah itu Aceh dan Sumut. Parahnya lagi, Medan nggak jadi tuan rumah, nggak ada venue yang ada di kota Medan kalau nggak salah informasi. Nggak ada venue satupun yang terletak di kota Medan. Nah, kalau pemimpin yang saya katakan tadi bisa bernegosiasi, pemimpin yang tadi bisa memiliki kekuatan legitimasi yang kuat, berikanlah salah satu venue PON itu di kota Medan. Contoh, misalnya sepak bola diadakan menjadi teladan. Hari ini kita tak perlu lagi bicara tentang stadion teladan itu mahal pemugarannya, perbaikannya, karena perbaikannya pasti dari dana pusat. Yang berikutnya adalah event-event PON ini masih banyak. Anak-anak muda kita yang gila-gila olahraga, yang beraktivitas banyak di olahraga akan hidup lagi kegiatan-kegiatan olahraganya. Nah, ini yang kedepannya harus dibuat dan dimiliki oleh pemerintah Kota Medan. Dan kalau ditanya hari ini apa cita-cita anak-anak muda, kita berikan ruang-ruang kreasi mereka, ruang-ruang ekspresi mereka. Ada Creative Hub di 21 kecamatan di Kota Medan dan di pusat-pusat kota nanti yang kita bangun. Di sana harus ada juga bisa melahirkan yang kita bilang tadi, startup di Kota Medan. Ini harus kita kembangkan lagi. Itu juga yang saya katakan tadi, digital itu bukan hanya sekedar website, tapi digital ini adalah pemikiran, aktivitas, dan talentnya ini adalah juga dalam satu bentuk digitalisasi. Nah, ini akan kita lakukan ke depannya. Dan terakhir Bang Leo, ini masalah listrik, masalah kemacetan, masalah keamanan. Kalau masalah listrik, ini memang sebenarnya ranahnya dari PLN, tapi untuk Kota Medan bagaimana? Kalau kita bicara tentang listrik ini, saya pengennya buat Kota Medan ini, ayolah investasi kita di Kota Medan ini. Kita investasi sama-sama. Apa investasinya? Hari ini Medan ini yang saya katakan tadi bukan tertinggal lah ya, cuman kalah cepat saja. Ada salah satu sumber yang bagus untuk kita menjadikan investasi di Kota Medan ini luar biasa, dan hari ini harus sudah bisa. Apa itu? Tempat pembuangan akhir kita. Memang saya berapa kali ditanya tentang tempat pembuangan akhir bisa menjadi sebuah sumber listrik. Saya bilang nanti aja itu, belum saatnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hari ini permasalahan Kota Medan bukan itu. Kalau kita ngomong masalah kebersihan, kenapa bukan itu? Karena saya bicara-bicara, saya sudah pernah ketemu dengan salah satu investornya, yang mereka yakinkan, yang mereka pastikan itu hanya bagaimana tonase per hari sampai ke TPA itu jelas berapa ribu ton, karena itu adalah bahan bakunya. Hari ini pemerintah Kota Medan saya rasa belum bisa memastikan hari ini berapa ribu ton yang masuk ke TPA ya. Apakah 2.000 ton, 3.000 ton, harus pasti, karena itu nanti berkaitan dengan jumlah megawatt yang akan dihasilkan. Kalau misalnya hari ini cuma 1.000 ton, besok 500 ton, besok 2.000 ton. Nah, ini kalau untuk di bisnis, saya rasa senior-seniornya lebih paham lah, itu mengganggu ke daerah mananya. Kalau suplai bahan bakunya kita bilang itu tidak pasti. Ini pasti bakal menjadikan investasi di Kota Medan ini sangat buruk sekali kalau kita ngomongin masalah listrik saja. Makanya ke depannya yang harus dirapikan pertama kali, pastikan sampah dari depan rumah bisa sampai ke TPS, dari TPS bisa sampai ke TPA. Nah, ini kok sudah bisa dipastikan, oke, pemerintah Kota Medan bisa memastikan misalnya satu hari pemerintah Kota Medan bisa mensuplai sampah itu 4.000 ton.
berapa megawatt yang bisa dihasilkan, sudah jelas. Tinggal cari investmentnya, dan banyak sekali hari ini. Surabaya berhasil karena bisa memastikan itu. Bandung gagal, kalau nggak salah Bandung belum bisa mengaplikatifkan itu karena itu tadi kepastian tonase per harinya belum jelas. Nah inilah yang hari ini harus dipastikan pemerintah Kota Medan, supply. Nah ini kedepannya akan kita berikan. Kalau hari ini kita berbicara, mohon maaf, bukan kita nggak berpikir maju, tapi masyarakat dipaksa memisahkan. Ada yang berbicara kemarin, kalau nggak salah, ketika di debat kemarin disampaikan masyarakat harus bisa memilah organik, non organik, plastik, dan yang bisa diurai. Kita bilang oke lah, masyarakat memisahkan itu. Armada penjemputnya gimana? Ada nggak sekarang armada penjemput yang organik, armada yang menjemput untuk non organik? Setelah dipisahkan, tempat sampahnya dibeda-bedakan, nanti diangkut pakai becak sampah kita bilang atau apa, udah satu digabungin lagi, percuma dong. Nah ini dulu yang harus kita pastikan, harus pelan-pelan lah. Makanya kita bilang Medan ini agak sedikit terlambat lah. Tapi kalau infrastruktur semuanya sudah bagus, sudah baik, ini bisa menjadi investasi yang luar biasa. Dan masalah keamanan di Kota Medan itu tadi saya katakan juga, digital bukan hanya sekedar website, digital bukan hanya sekedar handphone, bisa internetan, tapi digital ini juga harus bisa di segala sektor pelayanan publik harus bisa. Di keamanan salah satunya, siapa yang bisa mau mengawasi 24 jam? Kita bilang polisi, TNI, yang bagian-bagian pengamanan seperti ini 24 jam pun kalau nggak tidur capek juga bang, nggak bakal tahan. Harus ada yang bisa mengawasi. Siapa? Kita gunakan digital. Hari ini CCTV di Kota Medan sangat langka. Saya kira-kira minggu lalu lah ya, belum sampai seminggu yang lalu, di weekend atau apa, saya datang, ada kegiatan, diundang di food court, salah satu food court yang ada di Kota Medan ini. Saya lihat, begitu saya nyampe kegiatan, saya lihat atas semuanya dari ujung ke ujung, saya perhatikan nggak ada CCTV di situ. Artinya apa? Di pusat-pusat keramaian saja nggak ada standar keamanan kita. Di situ pusat keramaian, banyak yang jualan, bukan hanya pencurian, keributan pun mungkin bisa terjadi di sana. Bahkan premanisme yang tadi dibilang itu bisa ada terjadi di sana. Siapa yang mantau? Nggak ada, saya lihat CCTV. Saya tanya, ada yang datang, yang pemiliknya datang, belum ada CCTV kan? Belum. Berarti di tempat ramai saja, di pusat-pusat keramaian yang kasarnya jarang terjadi tindakan kriminal, nggak ada CCTV, apalagi di jalanan-jalanan Kota Medan ini. Nah inilah standar-standar cara-cara pikirnya yang harus kita rubah secara pelan-pelan, dan harusnya yang bisa memulai itu adalah pemerintah Kota Medan yang memulai memberikan percontohannya. Nah ini kedepannya CCTV yang harus bisa kita masifkan di Kota Medan. Kalau nggak salah nih, saya baca berita ya, di Surabaya kemarin, contoh di Surabaya kemarin, ketika ada demo kemarin, ada yang merusak tanaman, ada yang merusak bangunan, kelihatan dari CCTV. Ini saya baca ya, dilihat dari CCTV, kelihatan ketika kelihatan mukanya bisa keluar itu, nicknya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, jelas data dirinya. Ini berarti sudah bukan CCTV sembarang memantau saja, tapi sudah bisa identity face. Ada juga nanti CCTV yang artikulasi dan segala macam, banyak lah. Sekarang pilihan teknologi itu tuh banyak. Tapi Medan jangankan yang CCTV biasa, ini lampu aja kadang-kadang dipasang banyak yang hilang. Inilah kondisi hari ini yang saya dapat informasi dan saya dapat pengetahuan dari masyarakat langsung. Dan masalah kemacetan ini memang sedikit cerita saja. Saya sekolah SMA itu di Lampung.
Saya sekolah SMA di Lampung, 2009 saya lulus, kuliah di IPB. Setelah 4 tahun saya kuliah, saya kembali ke Lampung mau ngurus legalisir. Saya lupa untuk kepentingan apa waktu itu, untuk tanda legalisir ijazah dan segala macam. Saya kembali ke sana, nyampe di Bandar Lampungnya, keliling-keliling lah. Saya coba bawa kendaraan sendiri, nyasar di kotanya. Padahal saya di sana 6 tahun kurang lebih. Bukan karena ingatan saya jelek, tapi karena pembangunan di sana infrastrukturnya luar biasa. Ada flyover, di sana jarang ada underpass, flyover banyaknya. Karena dijulukin masalah wali kotanya wali kota flyover namanya. Sejarah jalan-jalan yang ada perempatannya flyover. Bahkan dulu masih sepi daerah itu. Saya ingat sekali daerah rumah saya ke belakangnya lagi itu sepi. Dibangun flyover, hari ini luar biasa. Transmart masuk ke sana. Transmartnya besar kurang besar, kita bilang. Di daerah yang terpencil itu ada stadionnya lagi di sana. Wah, luar biasa lah. Nah, ini yang hari ini saya datang ke Medan. Tiap tahun saya datang ke Medan, tiap lebaran saya pulang ke Medan, itu aja. Di perempatan kita, lampu merahnya bukan tambah bagus, tambah hari, tambah luar biasa. Ada yang angkanya muncul kadang enggak, ada ya gitu-gitulah. Tahulah kita kondisinya. Oleh karena itu harus tahu bagaimana solusinya, mana saja titik yang perlu dibangun flyover, mana saja arus lalu lintas yang perlu hari ini. Misalnya kita buat saja area di mana dibuat harus 1 jalur. Hari ini nggak ada, padahal seperti itu saja. Dan intinya ini adalah masalahnya karena belum ada sentral tertentu di Kota Medan. Sentra ekonomi kita di mana hari ini? Tentukan dulu bagaimana jalur lalu lintas menuju sentra ekonominya. Sentra pemerintahan kita seperti apa. Nah, ini harus ditentukan dulu. Memang butuh waktu, tapi hal inilah yang nanti mudah-mudahan bisa saya lakukan bersama Bang Oleh Rahman. Mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pilih nomor 2, Bobby dan Aulia. Marilah kita satukan suara. Coblos nomor 2, Bobby dan Aulia. Kolaborasi untuk Medan berkat. Pilih Bang Bobby, dong bersama Aulia. Bukan hanya janji, pasti real. Ya, terima kasih pertama untuk pengurusan inti. Tadi kita diskusi saja Bang, diskusi tentang bagaimana pembangunan Kota Medan ke depannya, melihat dari sisi birokrasinya, sisi kebersihan kota, dan sisi dari investasinya tadi juga seperti itu. Abang sendiri menilai adanya perhimpunan inti ini gimana? Ya bagus sekali Bang ya, karena perhimpunan atau kelompok-kelompok ini pasti ada berbuat ke masyarakat, dan ini nanti yang akan membantu juga pemerintahan Kota Medan ke depannya untuk membantu lagi kegiatan di masyarakat ataupun pergerakan perekonomian di Kota Medan. Siap, terima kasih Bang. Bukan janji-janji, tapi realita.